Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari teks anekdot dengan kompetensi dasar pengetahuan 3.6, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Perhatikan dua teks berikut. Teks mana yang bisa disebut sebagai teks anekdot? Teks yang pertama. Pada suatu hari, seorang guru di sebuah sekolah dasar sedang menanyai seorang murid tentang hasil belajar menghafalkan huruf. Pak Guru bertanya pada Bobby tentang sudah berapa huruf yang Bobby hafal. Lalu, Bobby menjawab bahwa ia hanya akan menghafalkan huruf C, D, E, F, G, A, B, C. Setelah mendengar jawaban Bobby tersebut, Pak Guru pun bingung. Lalu bertanya kembali kepada Bobby, kenapa Bobby hanya mau menghafalkan 7 huruf saja? Lalu Bobby menjawab dengan lantang bahwa dengan menghafal 7 huruf tersebut saja, Bobby bisa menjadi pemusik yang hebat dan menghasilkan banyak uang. Mendengar jawaban tersebut, lantas Pak Guru hanya mengangguk-angguk saja dan berbicara, benar juga. Kelas kembali berlangsung normal. Sekarang kita baca teks yang kedua dengan judul Anak Kreatif. Andi. Ma, tadi di sekolah Andi bisa jawab pertanyaan Bu Guru loh. Mama. Oh ya? Hebat dong kamu. Itu baru anak Mama. Memangnya Bu Guru tanya apa? Andi. Bu Guru bertanya, siapa yang kentut? Dan Andi jawab, saya Bu Guru. Mama. Ya. Jadi anekdot yang baik itu seperti apa ya? Anekdot yang baik harus memenuhi struktur anekdot. Dari dua teks yang sudah ditayangkan tadi, teks manakah yang bisa kita sebut sebagai teks anekdot? Apakah teks yang pertama ataukah teks yang kedua? Ya, benar, jawabannya adalah teks yang pertama. Karena teks yang pertama itu memiliki struktur. Apa saja struktur dari teks anekdot? Strukturnya ada 5, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Perhatikan contoh abstraksi berikut ini. Pada suatu hari, seorang guru di sebuah sekolah dasar sedang menanyai seorang murid tentang hasil belajar menghafalkan huruf. Ya, ini kita kutip dari contoh teks yang tadi di awal sudah kita baca ya. Teks yang berjudul menghafalkan huruf. Jadi abstraksi itu apa? Ya, abstraksi adalah pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Sekarang kita lanjutkan. Contoh orientasi, yaitu struktur yang kedua. Pak Guru bertanya pada Bobby tentang sudah berapa huruf yang Bobby hafal. Lalu Bobby menjawab bahwa ia hanya akan menghafalkan huruf
C, D, E, F, G, A, B, C. Setelah mendengar jawaban dari Bobby tersebut, Pak Guru pun bingung, lalu bertanya kembali kepada Bobby. Kenapa Bobby hanya mau menghafalkan 7 huruf saja? Orientasi adalah bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Contoh krisis, yaitu struktur anekdot yang ketiga. Lalu, Bobby menjawab dengan lantang bahwa dengan menghafal 7 huruf tersebut saja, Bobby bisa jadi pemusik yang hebat dan menghasilkan banyak uang. Jadi, bisa ketahui di sini bahwa krisis adalah bagian dari inti peristiwa atau anekdot. Pada bagian krisis itulah terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Ya, di sini krisisnya adalah Bobby hanya mau menghafalkan 7 huruf saja. Padahal teman-temannya yang lain itu menghafalkan sejumlah alfabet, ada 26 huruf. Nah, di sini kan menggelitik ya, konyol si Bobby ini. Nah, disitulah letak krisisnya atau puncak kelucuan dari sebuah anekdot. Dengan struktur yang keempat, yaitu reaksi. Kita lihat contoh reaksi. Mendengar jawaban tersebut, lantas Pak Guru hanya mengangguk-angguk saja dan berbicara, benar juga. Reaksi merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Ya, tadi kan krisisnya Bobby hanya mau menghafalkan 7 huruf ya. Kemudian Pak Guru bertanya, alasan Bobby apa? Kenapa hanya menghafalkan 7 huruf? Dan di sini reaksinya. Pak Guru mengangguk-angguk setelah mendengar jawaban dari Bobby dan Pak Guru bilang, benar juga. Menuju struktur yang kelima, ya ada contoh koda. Kodanya kelas kembali berlangsung normal. Ya, jadi tadi telah terjadi krisis, terjadi reaksi yang menimbulkan gelak tawa di dalam kelas. Kemudian setelah itu kelasnya kembali berlangsung normal. Ini adalah koda. Jadi koda itu apa? Koda merupakan penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Ya, sudah mengerti ya tentang struktur teks anekdot tadi? Kalian bisa mengingatnya dengan istilah absorpsis rekod. Apa itu? Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Bagaimana? Mudah bukan? Hari baru, semangat baru. Harga BBM naik, otomatis harga masuk WC umum juga naik sekarang. Pagi.
Emang kenapa? Bayar dulu. Nah, ini WC nenek lu. Ini emang WC nenek gue. Oh, jadi lu cucu Haji itu ya? Oh iya, silakan. Itu mau kemana itu? Ya terserah gue mau kemana. Lo tahu nggak siapa gue? Kagak, lu juga gak tahu gue. Lo tahu nggak siapa gue? Gue itu preman di daerah sini. Kok lo mau gue jadi martabak? Perasaan Kak Preman sudah jadi bakso. Ternyata kita satu. Ampun, berapa om tarifnya? Tadi habis ngapain? Habis kencing, kalau nggak salah 6 kali. Rp5.000. Ini, ambil aja kembaliannya. Ini kan kurang. Ini, gua tambahin. Kita lanjutkan lagi ya, Kakak. Sekarang kita bahas unsur kebahasaan yang ada pada teks anekdot. Apa saja unsur-unsur kebahasaannya? Ini dia. Yang pertama, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua, kalimat retoris. Yang ketiga, konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Yang keempat, kata kerja aksi. Yang kelima, kalimat imperatif atau kalimat perintah. Dan yang keenam, kalimat seru. Ya, ini ada sebuah contoh. Kala itu, pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Ya, di sini ada penanda kala itu. Ya, ini merupakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Bisa juga kita gunakan penanda peristiwa masa lalu, misalnya dahulu kala, itu pun bisa ya. Ya, berikutnya ada penanda lagi. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Kalimat tersebut merupakan kalimat retoris. Kalimat retoris itu adalah kalimat yang tidak memerlukan jawaban karena semua orang sudah tahu jawabannya. Kita lanjutkan. Ada lagi penanda di sini akhirnya. Hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Penggunaan kata akhirnya merupakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Berikutnya, kita baca, saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Ya, di situ kita temukan ada penggunaan kata kerja aksi, yaitu pada kata menatap dan pada kata mendengar. Berikutnya, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Di situ ada penanda, yaitu penggunaan kalimat perintah. Menggunakan kata tolong. Oh, maaf. Itu adalah penanda penggunaan kalimat seru. Jadi, ada 6 ciri kebahasaan dalam anekdot. Sekarang, pasti kalian lebih paham dengan struktur dan kebahasaan yang dimiliki teks anekdot. Ada 5 struktur dan ada
6 ciri kebahasaan teks anekdot. Bagaimana? Apakah kalian mengerti? Ya, pasti kalian mengerti. Materi-materi dalam video pembelajaran ini diambil dari buku siswa Bahasa Indonesia kelas 10, kurikulum 2013, kemudian diambil dari buku guru Bahasa Indonesia kelas 10, kurikulum 2013, juga mengambil dari pustaka internet. Untuk contoh teks anekdotnya,